haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya berdoa biar setiap kita semuanya dalam pemilihan raja kita yang sempurna. Nah, saudara masih dalam serial tentang keluarga. Saudara, satu ketika seorang bapak pernah datang kepada saya. Dan bapak ini tidak muda lagi saudara. Sebetulnya dia sudah cenderung opah saudara. Ya, waktu dia bercerita tentang anaknya. Dia ada satu kalimat dia bilang begini, "Pak, saya kasih nasihat ke anak saya, kenapa Pak? Karena saya sudah punya pengalaman Pak. Bapak tahu Pak, usia pernikahan saya Pak, tidak lama lagi 2 tahun ke depan sudah memasuki usia pernikahan emas." Artinya dia akan merayakan ulang tahun pernikahan ke-50 tahun. Saudara bayangkan sudah mencapai angka yang begitu lama dia dalam membangun rumah tangganya. Makanya dia bilang begini, "Saya itu sudah asam garam dalam membangun sebuah rumah tangga. Makanya Pak, saya kasih nasihat kepada anak-anak saya." Wah saudara, dan saudara harus tahu bahwa pernikahan yang hampir mencapai usia ke-50 tahun ini cuma dibangun dengan satu orang istri. Dan dia mengklaim bahwa sudah banyak pengalaman, sudah banyak asam garam dalam membangun rumah tangga. Nah, coba saudara lihat baik-baik saudara. Ya, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ayat yang ketiga dikatakan begini, "Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan." Wah, ayat ini saudara bercerita tentang seorang raja yang bernama Raja Salomo. Saudara, kalau tadi si bapak atau si opa ini bercerita, dia membangun hubungan dengan pasangannya yang sudah mencapai sebentar lagi usia pernikahan emas, sudah banyak asam garam, sudah banyak pengalaman, apalagi Salomo. Salomo bercerita bahwa bukan cuma satu istri, tapi istrinya 700, gundiknya itu ada 300. Saudara, saya nggak bercerita gundik deh, saya bercerita istri dulu 700. Saudara bisa bayangkan ya bagaimana dia punya pengalaman dengan para wanita-wanita tersebut yang menjadi istri-istrinya. Wah, kalau bicara soal pengalaman, tentu Salomo sudah sangat luar biasa ya dalam membangun keluarga seharusnya, karena dia bisa menaklukkan 700 istri, saudara. Tidak terhitung undiknya dulu, saudara ya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, dia sempat menulis sebuah kitab, yaitu Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung bercerita tentang manisnya cinta, bercerita tentang, saudara terkasih dalam Tuhan, hubungan yang begitu intim antara suami dan istri. Bahkan beberapa orang menganggap ini adalah kitab yang porno ya, padahal kalau kita mau bicara jujur dan kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa ini adalah menggambarkan keintiman antara Tuhan dengan gerejanya, dengan mempelainya, saudara. Nah, saudara, digambarkan dari pasangan seorang laki-laki dengan wanita, makanya cenderung kalau orang yang pikirannya kotor menganggap kitab ini adalah kitab yang porno. Nah, tapi saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak akan berbicara soal kitabnya, tapi yang luar biasa di tengah-tengah manisnya cinta yang Salomo ungkapkan dalam tulisannya di Kitab Kidung Agung ini, ada satu ayat yang terselip, yaitu dalam Kidung Agung pasal yang kedua, ayat yang ke-15, dikatakan begini saudara, "Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga." Haleluya, haleluya. Di tengah-tengah kemanisan sebuah hubungan cinta yang sedang bergelora antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, seorang pasangan suami dan istri, tiba-tiba ayat ini muncul bahwa ternyata di ayat ini ada dikatakan rubah-rubah kecil. Rubah-rubah kecil ini ada di dalam kebun anggur. Dan kebun anggurnya sedang berbunga. Saudara, apa sih sebetulnya kebun anggur itu sedang berbicara apa? Dalam Mazmur pasal 128 ayat yang ketiga dikatakan, "Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu." Jadi dengan jelas
Pemazmur berkata bahwa istrimu akan menjadi pohon anggur. Pohon anggur tentunya akan bertumbuh subur di tengah-tengah perkebunan anggur tersebut, saudara. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, artinya kalau pohon anggur diilustrasikan tentang istri, artinya perkebunan anggur itu diilustrasikan tentang keluarga. Nah, dan anggur sendiri menggambarkan sukacita. Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah kondisi keluarga yang sukacita, yang harmonis, yang luar biasa, saudara. Bahkan dikatakan dalam Kidung Agung pasal kedua ayat 15, dikatakan di terakhirnya, kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi saudara, di tengah-tengah rumah tangga yang sedang bertumbuh cintanya satu sama lain terhadap pasangannya, sedang manis-manisnya, sedang bergelora, tiba-tiba dikatakan muncul rubah-rubah kecil yang merusak. Saudara, rubah itu kalau sekali dua kali muncul mungkin masih belum mengganggu. Tapi kalau rubah-rubah dibiarkan, dia bisa punya sarang, dia bisa mengganggu. Bahkan tanaman kebun anggur yang tadinya saudara terkasih dalam Tuhan akan melahirkan atau membuat buah-buah anggurnya itu menjadi anggur-anggur yang subur, yang ranum. Tapi waktu berbunga, rubah-rubah ini akan menghancurkan, akan memakan semuanya habis. Sehingga tidak ada lagi buah-buah yang tersisa dan kebun anggur ini akan menjadi kebun anggur yang rusak. Dan firman Tuhan mengajarkan bahwa rubah-rubah ini menghancurkan dari saudara pohon anggur yang sedang berbunga. Dia nggak terlalu tertarik yang sudah berbuah. Begitu juga saudara terkasih dalam Tuhan, rubah-rubah kecil ini berbicara tentang hal-hal kecil yang kita biarkan. Itu kalau kita diamkan, itu akan menjadi besar. Dan itu akan merusak rumah tangga kita yang penuh sukacita. Bahkan ini adalah sasarannya waktu rumah tangga kita ini masih berbunga, ya. Sebab kalau sudah berbuah, akarnya sudah kuat. Oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita merenung di edisi daripada perenungan firman Tuhan hari ini. Hari ini jangan kita menganggap remeh masalah yang kecil kalau terjadi sesuatu konflik kita dengan pasangan kita. Saya cuma mau bilang cepat selesaikan. Bangunlah komunikasi yang sehat. Sebab waktu saudara mengkomunikasikan dengan sehat, membangun hubungan yang sehat, saya percaya rubah-rubah kecil itu akan segera ditangkap. Bahkan diusir keluar dari perkebunan anggur, maka kebun anggur yang manis, rumah tangga yang manis, rumah tangga yang penuh sukacita, yang Tuhan berikan buat saudara dan pasangan saudara, akan semakin diberkati di dalam Tuhan. Hari ini hal-hal kecil apa yang mengganggu rumah tangga saudara dengan hadirnya rubah-rubah itu? Jangan dibiarkan seorang pasangan suami istri menganggap awalnya karena kebutuhan mereka adalah ekonominya harus baik. Ya, dia mengizinkan suami tentunya harus mencari nafkah dan mengizinkan istrinya juga mencari nafkah. Awalnya tujuannya baik, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi di tengah-tengah perjalanan karir mereka berdua, mereka semakin sibuk. Akhirnya kalau pulang waktu sudah sama-sama capai, sudah sama-sama larut malam, gak ada waktu komunikasi kembali. Ada rubah-rubah kecil dalam pekerjaan mereka. Saudara, ini harus dikomunikasikan, dipikirkan ulang, didoakan ulang. Supaya jangan terjadi gap, terjadi benteng. Sehingga nanti rumah tangganya menjadi gak sehat dan akan mengalami kehancuran. Oleh sebab itu, rubah-rubah kecil mungkin karena komunikasi yang tidak baik. Bangunlah komunikasi sesibuk apapun kita dengan pasangan kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, bahwa Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan kami kebun anggur, keluarga yang baik, yang penuh sukacita, kami bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau hari ini di antara kami sedang ada rubah-rubah kecil, hubungan kami sedang tidak sehat, karena ada rubah-rubah itu yang mengganggu rumah tangga kami. Tuhan, Engkau berikan kami kepekaan, ketanggapan, kami dan pasangan kami untuk segera menyelesaikan, segera berkomunikasi, segera
kita melakukan hal-hal yang baik sehingga rumah tangga kami akan terselamatkan. Kami tidak mau membiarkan hal kecil sehingga menjadi besar dan ini akan berakibat buruk. Tapi dengan firman Tuhan ini, biarlah Engkau menolong kami, memampukan kami dalam membangun rumah tangga yang sehat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.